Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam channel hermeneutik, sebuah channel yang dibangun untuk berbagi informasi dan pengetahuan terkait dengan apa yang dinamakan dengan hermeneutik atau seni memahami. Dalam pertemuan kali ini saya akan menjawab pertanyaan apa tujuan dari hermeneutik. Nah, pertanyaan ini menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara oleh karena hermeneutik itu sendiri merupakan sebuah perilaku yang ada dalam keseharian kita. Kita bertemu dengan orang lain, kita menjalin komunikasi, berdialog dengan orang lain, semuanya itu membutuhkan hermeneutik. Mengapa? Oleh karena di dalam kita membangun relasi, dialog, komunikasi dengan siapa saja, orang yang ada di sekitar kita, maka tujuan dari relasi dan komunikasi itu adalah ingin memahami orang yang kita jumpai itu. Kita ingin tidak sekadar tahu namanya saja, tidak sekadar tahu tentang alamat rumahnya, tetapi kita hendak menjalin relasi yang lebih jauh dari itu. Dalam arti ketika saya bertemu dengan orang lain, maka saya punya harapan besar bahwa orang lain akan memberikan kontribusi dalam hidup saya. Entah itu berupa pemikiran, nasihat, termasuk juga ajakan-ajakan untuk membangun arah hidup dan tujuan hidup yang semakin baik ke depan. Demikian juga sebaliknya, setiap orang yang berjumpa dengan saya, yang berjumpa dengan kita, harapannya juga terselip bahwa mereka akan mendapatkan sesuatu, yaitu pemikiran, sudut pandang yang baru, yang mencerahkan, termasuk juga petunjuk-petunjuk hidup, pesan-pesan hidup yang bisa memberikan motivasi agar hidup ini semakin tertata dengan baik ke depan. Jadi antara saya dan orang lain itu terbangun apa yang namanya relasi yang simetris, relasi yang bersifat resiprokal. Nah, di dalam relasi itu dan jalinan komunikasi yang kita bangun, sesungguhnya itu merupakan laku hermeneutik itu sendiri sebagai proses dari memahami, sebagai seni memahami yang di dalamnya ada keterlibatan emosi, perasaan, tidak hanya sekadar kognitif saja atau pengetahuan saja, tetapi juga menyangkut hal yang lebih dalam lagi, yaitu partisipasi emosional, perasaan, bahkan seluruh hidup itu sendiri yang kita miliki. Itu kita usahakan agar perhatian kita secara maksimal kita tujukan kepada orang lain, demikian orang lain juga memberikan perhatian kepada kita, yang merupakan keterlibatan yang utuh dari diri kita, pikiran, kemudian emosi, dan seluruh keberadaan kita, sehingga percakapan itu, dialog itu betul-betul dialog yang dibangun oleh sikap respek dan hormat dalam rangka ingin mendapatkan sesuatu. Nah, saudara-saudara, kalau ditanya apa tujuan
paling tinggi atau yang menjadi puncak dari sebuah proses hermeneutik atau proses memahami orang lain. Maka seringkali dirumuskan dengan sebuah kalimat, the interpretation of a text culminates in the self-interpretation. Nah, itu berarti ketika kita berkomunikasi, membangun relasi dengan orang lain itu adalah teks. Bagaikan teks yang hidup, yang kita jumpai, kita temui. Dan ketika kita melihat orang lain, maka tujuan dari kita membangun perjumpaan itu adalah untuk mencapai pengenalan diri kita yang lebih baik, atau mengalami apa yang namanya memahami diri sendiri, atau yang disebut self-interpretation atau self-understanding. Jadi mengenal diri itu tidak pernah dilakukan seorang diri. Jadi memahami diri itu tidak pernah dicapai secara egois sendirian, tetapi kita membutuhkan mediasi, dan mediasi itu adalah teks, dan teks di sini termasuk kehadiran orang-orang di sekitar kita. Sehingga relasi saya dengan orang lain itu adalah relasi yang dibangun atas dasar sikap respek dan hormat, karena orang lain itu menolong kita untuk mengerti siapa diri kita, dan sekaligus dalam mengerti siapa diri kita, kita tahu apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi potensi kita, sekaligus sebaliknya adalah mengetahui kelemahan kita, mengetahui apa yang menjadi kekurangan kita, yang potensial itu bisa merusak diri kita atau bahkan merusak kebersamaan yang kita bangun dengan orang lain. Mungkin tutur kata kita, mungkin cara berpikir kita, sikap kita yang seringkali mengecewakan dalam sebuah perjumpaan, dalam sebuah percakapan, komunikasi, dialog dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau ditanya apa tujuan puncak dari sebuah proses memahami yang itu adalah hermeneutik itu sendiri, maka jawabannya adalah kita menjadi orang yang lebih mengenal diri kita itu, menjadi mengenal siapa diri kita, menjadi mengalami pemahaman yang jauh lebih mendalam tentang kelebihan kita, kekurangan kita, dan kita ingin menjadi manusia yang semakin baik ke depan. Demikian perspektif yang saya bagi pada kali ini, dan ikuti channel saya dalam hermeneutik sebagai seni memahami untuk menjadi orang yang semakin baik di hari depan. Salam hangat.